Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah, kita sudah kehadiran Ustadz kita, guru kita, Ustadz Wijayanto pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami aturkan untuk waktu dan tempat kepada Ustadz Wijayanto. Baik. Tafadhol, monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mas Irmas. Mohon maaf, Ashabul Kahfi ya, ini dari Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau cek dulu audio saya cukup bagus nggak? Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Bagus. Bagus, Alhamdulillah. Bagus Ustaz, bagus. Ya, kalau bagus mau saya cek yang kedua. Cek saldo tabungan, baik nggak? Bagus. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baru dapat pasporan dari ini Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Cek antigen juga bagus ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayah sadaqal azim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kemanfaatan, keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Para guru-guru saya, para orang tua saya, para alim ulama saya, utamanya Ustadz Al-Kiram, dari Ustadz Amal Suhufi LC, Imam Besar Masjid Al-Kahfi, yang saya hormati Bapak Ari Herdianto, yang saya hormati Bapak Yoni Nur Hidayat, yang saya hormati Ustadzuna Al-Kiram Abdul Bashir, dan sahabat Al-Kahfi, dan seluruh jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah yang malam hari bisa berpartisipasi. Tentu pertama apresiasi yang luar biasa kepada jamaah Al-Kahfi semuanya, di mana hari ini Masya Allah walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati, walaupun kita tidak bertatap muka tapi bisa bertatap maya, walaupun kita mohon maaf tidak ketemu muka tetapi Alhamdulillah kita masih ditautkan hati kita, walaupun jauh di mata dekat di hati, karena kita memandang langit yang sama. Ada lagunya, jauh di mata dekat di hati kita memandang langit yang sama. Walaupun secara kelon adalah kelas online atau kita virtual atau daring, tetapi mudah-mudahan ini untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah dan membuat jalan-jalan surgawi. Karena Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Luar biasa, hari ini justru ini lebih diharapkan kita itu sambung di hati daripada ketemu muka tapi hatinya enggak tersambung. Allah melaknat orang persaudaraan seperti ini, seperti tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kamu lihat orang-orang di Al-Kahfi nggak ada artinya kalau ketemu wajah, ketemu muka, tetapi mohon maaf hatinya pecah. Persaudaraan seperti ini Allah laknat karena persaudaraan ini kayak tukang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja, dia sangat kompak tetapi hatinya bermusuhan, hatinya ingin saling membunuh satu dengan yang lain, dan kalau yang lain mati dia senang. Wah as, wah jack, wah queen, wah bedor, balak dol. Ini yang senyum-senyum berarti sering judi. Apalagi yang diem ini bandar, jangan-jangan. Artinya apa? Nggak ada artinya kalau teman-teman di PAMA di Al-Kahfi ini, mohon maaf, sekali lagi,
teman-teman di Pama ini kumpul dalam satu tempat tetapi hatinya pecah. Allah melaknat ini dan Rasulullah wanti-wanti kita, iyyakum wal hasada. Hati-hati kalian kalau punya penyakit hasad. Hasad ini memakan kebaikan kita semua sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Kalau kayu bakar, mohon maaf, di tempat kita mungkin untuk bakar agak susah. Tapi di Arab untuk bakar kayu sangat mudah. Pembunuhan pertama kali oleh manusia, pembunuh satu dengan yang lain, di antaranya karena sebab hasad, yaitu Habil dan Qabil. Habil dan Qabil sampai membunuh satu dengan yang lain, saling mau bunuh. Kenapa? Karena ada penyakit hasad ini. Allah mengingatkan kita, selalu dibacakan saya surat Al-Imran ayat 120. Terjemahnya aja nggak apa-apa, supaya kita langsung ke poin. Al-Imran ada 120. Baik, akan saya coba bacakan untuk ayat 120 surat Al-Imran. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Ada 4 faedah dari ayat ini, ada 4 learning point yang bisa kita ambil, tapi mau saya terangkan satu saja, yaitu kaitannya dengan orang-orang yang pernah penyakit hasad, yaitu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oleh anak-anak milenial, mohon maaf, anak-anak milenial itu anak-anak kita lah. Kalau yang hadir ini kayaknya wajah-wajahnya bukan milenial, ini kolonial, ya. Itu. Mohon maaf kalau wajah-wajahnya, mohon maaf, wajah-wajah Ustadz Amal, itu Bapak Ari, Bapak Yoni, mohon maaf, Ustadz Abdul Basir, ini kayaknya wajah-wajah kolonial, bukan wajah-wajah milenial ini. Ya, jadi dari sisi ini penyakit yang disebut SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah kenapa kajian malam hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran, karena untuk jaga hati. Jangan sampai nanti jamaah baru, pegawai baru di Pama dapatnya mobil, sementara direktur malah dapatnya, mohon maaf, manajernya malah dapatnya payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain syukurin. Ini maka mohon maaf teman-teman, mohon maaf partisipan semuanya, tidak ada door prize besar-besaran dari Al-Kahfi pada malam hari ini karena untuk jaga hati. Ini alasan pertama. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran untuk itu. Yang kedua, patut disyukuri karena apa? Kita tidak hanya silaturahim, tetapi kita ada kajian ilmu. Di mana ilmu ini dikaitkan juga dengan surga. Jalan surga karena silaturahim, yang kedua karena ilmu. Karena Nabi bersabda, man salaka thoriqan yaltamis bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk Zoom meeting seperti ini, mohon maaf, kita telah merintis jalan menuju surga. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, mohon maaf, Imam Syafi'i rahmatullah alaih adalah imam yang paling banyak pengikutnya, madhab yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Beliau mengatakan 1 jam yang dilakukan oleh teman-teman Al-Kahfi, mohon maaf, itu pahalanya melebihi daripada tahajud semalam suntuk. Yang barangkali tadi malam di antara kita tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf, karena dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Terbukti secara empiris, kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, untuk nyari handphone. Karena lengketnya handphone dan kacamata melebihi lengketnya dengan suami. Dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah. Kacamata nggak ada 1 jam, dah kiamat luar biasa. Bahkan di dalam tidur saja, para istri sekarang ini memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Dikira wajahnya bersinar, ternyata mainan handphone di tengah-tengah selimut. Maka kenapa silaturahmi jadi penting? Karena ayat mengenai perintah ibadah langsung disambung. Ketika kamu harus beribadah kepada Allah, sambungannya apa? Untuk menjalin hubungan yang dekat, jangan yang jauh.
kerabat-kerabat kita. Tolong dibacakan surat An-Nisa ayat 36. Allah jelas sekali membaca kita tentang pentingnya silaturahim hari ini. Artinya ibadah itu disambung setiap hablunallah dengan hablum minannas. An-Nisa ayat 36. Baik, saya akan coba bacakan artinya surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Masya Allah. Ayat mengenai perintah ibadah langsung disambung bagaimana kita membangun hubungan baik, silaturahim. Orang tua kepada anak-anak yatim, kepada orang dekat, orang jauh, semua disebut. Artinya apa? Yang dekat disebut, yang jauh disebut. Karena jangan sampai kita walaupun jauh, tapi putus silaturahim kita. Apalagi ini adalah jalan di mana untuk memberkahkan rezeki kita. Nabi bersabda, pengen berkah rezeki, pengen dipanjangkan usia, silaturahmi. Silaturahmi adalah treatment untuk berkah rezeki dan treatment saat pandemi. Karena rezeki di PAMA bukan banyaknya, tapi berkahnya. Boleh di PAMA ini gaji sebulan 30 juta cukup, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngenturtan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak, maka hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta keluarga tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya aman, damai, tentram. Itulah yang kita cari. Ketenangan, kedamaian, ketentraman karena kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang keempat, ini jalan untuk tafarruju hammin, yaitu saat pandemi. Kenapa? Pandemi ini telah membuat kita krisis. Secara psikologis kita krisis. Kenapa? Karena datangnya pandemi adalah unintended. Sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Mendadak, tiba-tiba, tidak ada satupun manusia di dunia siap dengan pandemi. Tidak ada yang siap dengan corona. Jangankan teman-teman di PAMA, ahli virologi, ahli ahli epidemiolog saja tidak siap, apalagi pekerja di PAMA. Mohon maaf, kita tidak siap dengan pandemi. Maka semua orang, hampir semua orang sekarang masih mengalami uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastian di semua lini kehidupan karena kita tidak bisa memprediksi secara pas kapan pandemi ini berakhir. Dari segi kesehatan kita juga tidak tahu, dari segi pendidikan kita tidak yakin apakah anak-anak kita sudah bisa tatap muka di semester depan. Sementara uji coba tatap muka di kelas masih menghasilkan klaster baru. Secara ekonomi, mohon maaf teman-teman BPAMA, kita tidak yakin apakah keberlangsungan ekonomi ini terus di tengah-tengah sekarang sudah 34 juta pelaku UMKM merasa kolab. Dari segi keamanan, Masya Allah, luar biasa. Sekarang ini kriminalitas naik terus. Hari-hari kriminalitas luar biasa. Dari mulai perampokan, dari mulai segala macam. Dari segi bukan hanya karena corona, tapi ada banjir, erupsi, gempa, yang semuanya mulai tidak pasti. Dulu, ibu-ibu kalau pergi kemana-mana tasnya isinya pasti parfum, sekarang isinya hand sanitizer, isinya alkohol. Saya kalau ketemu, mohon maaf, bosnya siapa? Siapa? Mohon maaf. Yang moderat, ya? Fahmi. Saya kalau ketemu Fahmi pasti jabat tangan, tapi sekarang saya tidak yakin. Saya ketemu Fahmi malah kepalan ini, sudah jauh aja kepalan. Pada jabat tangan seperti ini gugur dosa di antara keduanya, apalagi suami istri. Suami istri itu keridhaan suami istri itu bisa menggugurkan dosa kalau jalan bergandengan seperti ini. Maka gampang kalau kita mohon maaf. Kalau kita ingin gugurkan dosa suami istri, pinjam tangan pasangan terus keliling komplek. Ngapain gugurkan dosa? Karena saya sering lihat orang-orang PAMA kalau di mall, suami istri itu gandengan kenceng, saya pikir karena mesra. Ternyata kalau nggak digandeng, istrinya ngambil apa-apa di mall, masukkan troli. Maka luar biasa, apalagi kalau sudah ngimami sholat. Saya paling keki karena banyak hadis Rasulullah itu kalau sebelum ngimami, mohon maaf, selalu standarnya adalah bagaimana disunahkan sawu sufufakum bisolat. Ustadz Abdul Basir selalu kalau mau ngimami, mohon maaf selalu apa yang disebut lurus dan rapatkan sholat. Karena kalau ada renggang jamaah berarti itu tempat setan.
Tapi sekarang dilihat masjid-masjid yang protokol kesehatan. Mohon maaf, itu setannya lebih banyak daripada jamaahnya. Karena jaraknya lebih renggang daripada jumlah jamaah. Artinya apa? Dulu orang tersenyum itu sedekah, jelas-jelas hadisnya. Sekarang tidak ada berani senyum-senyum di kota. Ditangkap Satpol PP berarti nggak pakai masker. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu slogan lama. Sekarang kalau bersatu malah runtuh. Justru yang utuh itu kalau dia physical distancing, social distancing. Jangan. Bahkan, mohon maaf, di Jawa itu ada istilah mangan ramangan asal kumpul. Jadi kebersamaan ini penting. Sekarang silahkan kumpul-kumpul makan-makan. Dibubarkan Satgas COVID. Artinya apa? Dari sisi ini perubahan volatility luar biasa. Apalagi Ustadz Fahmi, di Jawa ini kalau ada orang cuci tangan berarti mau makan. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Sekarang di mana-mana suruh nyuci tangan tapi nggak ngasih makan sama sekali. Masuk ke paman nyuci tangan, masuk ke kantor cuci tangan tapi nggak ada makan sama sekali. Perubahan ini harus kita sikapi dengan baik. Kenapa? Karena kalau sikap batin ini salah, mohon maaf, ini kita akan bicara tentang bagaimana nanti kita bisa menjaga di antara teman-teman ini konsisten dalam ibadah, bagaimana ukhuwah senantiasa ada, dimulai dari bagaimana sikap batin kita terhadap pandemi ini. Jangan sampai kita distres. Distres adalah stres yang negatif. Kenapa? Karena kalau stres negatif, nanti mohon maaf semuanya jadi tekanan. Orang kalau udah dapat tekanan terus, depresi, semuanya tidak, apalagi nyalahkan Tuhan, apalagi mengutuk bencana, apalagi suudzon kepada Allah, apalagi mengumpat atau melaknat sumber cobaan, maka sesungguhnya itu tanda keimanan yang nggak beres. Karena semuanya datangnya dari Allah. Semuanya datang dari Allah, maka kita harus terima dengan sabar, dengan ridho, dan bersyukur. Begitu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Sikap yang benar menghadapi musibah adalah pertama jangan mengeluh, kedua tetap dalam kesabaran, ketiga ridho, ikhlas. Apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau sabar itu menerima, kalau ridho itu lebih, mohon maaf, lebih menerima semua masalah. Kalau sabar itu kita bisa menghadapinya, kalau ridho itu lebih mencari sisi-sisi positif. Apalagi kalau kita bisa bersyukur. Karena ini tanda. Idza akhaballahu qauman ittalahum. Tanda-tanda cintanya Allah kepada hambanya itu kalau ada cobaan. Maka pandemi adalah satu tanda cinta kepada Allah. Cintanya Allah pada kita untuk meleburkan dosa kita. Untuk melahirkan, untuk cermin. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Mungkin kita ada kesalahan. Untuk apa? Untuk hadirkan rahmat Allah. Untuk apa? Untuk gugurkan dosa dan meninggikan derajat di surga. Untuk apa? Untuk media pendidikan keimanan kita. Karena dengan pandemi ini, Masya Allah, Imam Syamsi Ali di Amerika sekarang berbondong-bondong orang banyak mengakui Tuhan dan bersahadat. Di mana teman-teman Amerika, orang-orang Amerika dulu anti Tuhan, ateis segala macam, begitu ada pandemi ternyata itu tanda. Dan ini adalah surat cinta. Untuk itu, di saat ini jangan sampai kita mengalami. Kenapa? Karena kalau kita mulai depresi, satu, dia nanti akan motivasi menurun. Dia akan mudah gelisah, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit fokus, sulit konsentrasi, tidak percaya diri, nggak percaya orang lain. Maka isinya nanti akan serba semuanya disikapi negatif, energi yang negatif, mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah satu pasti teriak. Padahal dekat kok teriak karena emosional datangnya dari setan dan yang dijauhkan hatinya dan hilang akal sehatnya. Lihat orang marah. Goblok lu, bego lu, buset. Lu deket kok teriak. Mbak pelan. Wong deket. Deket itu kan harusnya pelan. Goblok, bego, buset. Gitu. Kenapa? Karena dia sedang jauhkan hatinya. Maka kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan suka, tahanlah amarahmu, maka surga ada di depanmu. Untuk itu, sikap batin yang benar, sekali lagi, terhadap apa yang ada ini, kita harus eustress. Jangan distress. Eustress adalah stres yang positif. Artinya ini diarahkan untuk memperbaiki perilaku keimanan ini. Untuk itu inilah syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Sebetulnya bahasanya lebih tepat istiqomah daripada konsisten. Judul yang karena konsisten itu, mohon maaf, konsisten itu bisa untuk negatif dan positif. Tapi kalau istiqomah itu khusus untuk positif.
Misalnya setiap tahun saya korupsi 5 miliar, tahun depan saya 5 miliar, terus tahun depannya lagi 5 miliar. Itu namanya konsisten. Tapi kalau istiqomah tidak. Istiqomah itu tetap dalam kebaikan dan progres. Maka bahasanya adalah syawal. Syawal artinya peningkatan, maka bulan ini kita memetik buah dari Ramadan kalau kita ada peningkatan. Latar kabunna tobakana tobak. Sungguh kamu akan meningkat setingkat demi setingkat. Sungguh kalian harus latar kabunna tobakana tobak, yaitu step by step harus menjadi lebih baik. Kata New Kid on the Block, adalah step by step. Bagaimana orang ini. Untuk itu ada 5 hal. Ini untuk mengantarkan diskusi kita. Ada 5 hal yang harus kita siapkan. Pertama, apa yang harus kita lakukan adalah kita membuat at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Mengubah ke arah yang lebih baik. Yaitu kesiapan kita untuk bulan Syawal ini bulan perubahan. Perubahan kemana? Perubahan ke arah hijrah. Hijrah yaitu berpaling dari yang negatif jadi yang positif. Dari semua yang tidak ada gunanya menjadi lebih yang bermanfaat lagi. Maka gagal kita berRamadan kalau di bulan Syawal ini kita tidak ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah satu kaum sampai kaum itu mau mengubah dirinya sendiri. Artinya kesiapan kita untuk mengubah menjadi lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus al-intibah. Apa itu al-intibah? Kita harus move up, bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari keterpurukan. Yaitu bagaimana menghentikan kejelekan-kejelekan dan berjanji dengan taubatan nasuha, bahkan kita lebih progresif lagi, lebih baik lagi. Sekarang dibaca surat Al-Imran 135. Biasanya sih dari 133, 134, 135 itu ayat sawalan, halal bihalal. Tapi langsung saya ke poin 135-nya saja. Inilah al-intibah, yaitu move up, yaitu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemaksiatan. Jangan putus asa. Berbuat jelek, pokoknya nggak apa-apa berbuat jelek. Yang penting mau menyadari, mau mengakui, mau menyesali, dan mau mengikutinya dengan amal baik. Ya, dibaca. Baik, saya akan bacakan untuk artinya. Surat Al-Imran ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ya. Ayat ini bicara tentang orang itu, orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah, kata Nabi. Orang yang baik itu adalah orang yang salah tetapi al-intibah. Dia mau menyadari kesalahannya, mau mengakuinya, mau menyetop dengan taubatan nasuha. Apalagi dengan yang ketiga as-sifa. Setelah at-taghyir yaitu al-intibah, yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah as-sifa. Apa itu as-sifa? Yaitu membuat satu penyembuhan, mengobati. Dengan cara apa? Adbi sayiat bil hasanah tamhuha. Ikutilah semua kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan, karena itu untuk menutup dan mengobatinya. Sekarang dibaca surat Hud ayat 114. Ada banyak ayat, tapi paling tidak ini untuk mewakilnya. Surat Hud ayat 114. Baik, saya akan bacakan artinya dari surat Hud ayat 114. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Poinnya yang akan saya terangkan adalah yang di tengah tadi. Perbuatan-perbuatan baik. Coba diulang dari perbuatan baik gimana tadi? Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ya, inilah yang disebut dengan as-sifa. Semua kesalahan-kesalahan, semua kekurangan, semua kemaksiatan, tutuplah dengan kebaikan. Maka kalau dulu nggak pernah sholat sunnah, tambah sholat sunnah. Dulu nggak ada puasa wajib, sambung dengan puasa sunnah. Zakat ikuti dengan infak. Pokoknya ada kafaroh. Kafaroh adalah penebus dosa kita. Biasanya pulang nggak bawa oleh-oleh, ini pulang kok terlambat, bawa oleh-oleh untuk istri.
Biasanya istri itu, mohon maaf, sekali datang, biasa ada minuman, ini suami datang kok belum ada minuman, bahkan capek, nggak disambut, masih tawaf dari mall ke mall, maka sebelum tidur mijiti suami. Mijiti suami adalah asifah. Kok tumben malam ini mijitin? Karena tadi pas Mas pulang, saya belum siap dengan minuman. Itulah namanya asifah. Jadi ngikuti kekurangan-kekurangan jelekan dengan kebaikan. Yang berikutnya at-tartib. Apa itu at-tartib? Yaitu merapikan kembali kehidupan kita, baik secara pribadi, baik di dalam berkeluarga maupun di tempat kerja dan untuk masyarakat. Kita rapikan kembali. Kalau dalam bahasa komputer itu didefrag. Didefrag itu ditata ulang. Paling tidak, mohon maaf teman-teman di PAMA harus punya 5 waktu. 5 waktu ini harus ada. 1, harus ada me time. Waktu kita sendirian untuk Tuhan kita. Walaupun 5 menit, walaupun 10 menit. Ini khusus urusan kita dengan Allah. Handphone nyala, nggak usah diangkat. Suami diajak istri, istri diajak suami, anak mau apa, ini waktu saya dengan Tuhan, terutama di sepertiga malam. Walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, ini waktu saya untuk Tuhan saya. Me time. Yang kedua, couple time. Waktu untuk orang yang sudah nikah, untuk pasangan. Sehabis tidur, teman-teman di PAMA itu sebaiknya sehabis Isya segera tidur, kecuali 2. 1, orang yang beribadah dan menuntut ilmu. 2, suami istri yang bercengkerama. Oh, tapi long distance relation, nggak apa-apa, pakai video call. Malaikat senang kalau mau tidur, itu nggak tidur semalaman, tapi dia ngobrol dengan istri. Istri sendiri, jangan istrinya orang. Karena ngobrol dengan istri orang malah lebih kerasan daripada istri sendiri. Itu. Ada couple time, ada family time, waktu untuk keluarga, kebersamaan keluarga. Ada tempat di mana fokus untuk kerja, fokus untuk waktu untuk kerja, waktu untuk masyarakat, waktu untuk belajar. Maka kita rapikan kembali waktu kita ini, kehidupan kita. Terakhir, bagaimana teman-teman sahabat Kahfi semua, sahabat Al-Kahfi semuanya, tolong ada al-amalu. Apa itu al-amalu? Membangun harapan-harapan baru, resolusi baru, komitmen untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Inilah kalau kita bangun seperti itu, maka nanti hasilnya At-Taubah ayat 20, 21, 22. Dibaca. Ini pada ujung-ujungnya. Kita kalau bisa semangat untuk hijrah, kemudian kita hamasyah itu adalah semangat. Kalau sudah semangat, maka ada istiqomah. Setelah istiqomah ditingkatkan menjadi qudwah. Tidak sekedar beristiqomah di dalam suatu kebaikan, tapi kita menjadi figur, profil, agen kebaikan, menjadi contoh kebaikan. Dibaca surat At-Taubah ayat 20, 21 dan 22. 8 hal akan kita dapatkan kalau kita semangat untuk bagaimana ukhuwah kita jalin, tetapi juga kita istiqomah di dalam ibadah. 8 hal ini akan kita dapatkan. Dari mulai a'dhamu darajat, ditinggikan derajat, dapat kemenangan, dapat kegembiraan, dapat rahmat, dapat keridhaan, dapat surga, dapat kesenangan dunia sampai akhirat, bahkan dia dapat pahala yang luar biasa. Dibaca? Baik, saya akan bacakan langsung artinya. Untuk At-Taubah ayat 20, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. 1, dia tinggi derajatnya. Orang mau tetap beriman, tetap beribadah, tetap berjihad, mohon maaf, dia mau hijrah, mau pindah dari yang jelek menuju lebih baik, kita syawal, kita meningkat terus, maka dia dapat kemenangan, dia dapat ketinggian derajat di sisi Allah. Allah akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Terus kemudian Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Digembirakan dunia sampai akhirat. Dia tidak akan pernah sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia dapat rahmat, dia dapat surga dan kesenangan yang kekal, bukan hanya piknik. Kalau piknik itu senang sedikit, pulangnya langsung sedih karena habis uangnya. Ini kekal. Ditegaskan lagi surat 22-nya ayat 22. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Masih ditambah pahala-pahala, reward hasil amalan-amalan kita luar biasa. Inilah komitmen kita. Kalau kita selalu silaturahim,
bagaimana ibadah tetap kita jaga, masjid tetap kita makmurkan, insya Allah 5 pahala di 5 alam akan kita dapatkan di dunia, di alam kubur, meniti sirat, menerima amal, bahkan surga akan menunggu kita sebelum kita masukinya. Mudah-mudahan teman-teman PAMA, sahabat-sahabat Al-Kahfi semuanya bisa, mohon maaf, nanti termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pengantar saya, sudah hampir 1 jam saya bicara, itu mohon saya kembalikan pada host kita. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil jazakumullah untuk Ustadz Wijayanto yang sudah memberikan uraiannya kepada kita semua. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab kepada beberapa penanya. Kita batasi dulu, ada 3 penanya pertama. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui chat ataupun WA ya di nomor teman-teman Irmas. Langsung saja Ustadz, ternyata sudah ada 1 pertanyaan dari teman kita ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari saudara kita, bagaimana cara marah kita ketika instruksi kita tidak dijalankan dengan sengaja? Ya, dengan dibaca surat An-Nahl ayat 125 dengan hikmah. Apa nggak boleh marah? Marah boleh. Nabi pernah marah juga, tapi untuk kebaikan. Marah bukan dengan emosional, tapi dengan cara hikmah. An-Nahl ayat 125 ya Ustaz ya. Ya, ada 4 langkah di situ. Ya. Baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Ya. Pertama dengan cara hikmah. Hikmah itu tahu rahasia sesuatu. Hikmah itu dengan bijak. Kalau saya menyuruh mematikan lampu, kemudian orang itu ngambil batu terus dilempar lampu itu mati memang, tapi itu enggak hikmah. Negur hikmah itu waktunya tepat, caranya tepat, bahasanya tepat. Jangan kamu tahu Fir'aun, ya tahu persis kamu itu kayak Fir'aun. Nah, berarti ini enggak hikmah. Yang kedua kasih pelajaran. Kalau dia nggak ngerti, tapi kalau dia tahu gimana, diajak diskusi. Kalau sudah itu belum bisa gimana? Doakan. Ini 4 hal dalam surat An-Nahl ayat 125. Itu. Marah itu juga diperlukan karena apa? Karena kemarahan yang untuk membenarkan suatu kebaikan. Ya, tetapi marahnya terkendali. Marahnya tidak dengan emosional, dengan cara hikmah. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi ketika kita ingin marah, ya kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik dan dengan hikmah ya, dengan pelajaran-pelajaran. Kemudian ada dari teman kita yang sudah masuk, bagaimana memudahkan kita untuk bangun tahajud gitu ya, mungkin ada 3 yang dipersiapkan. Pertama adalah kita persiapan secara fisik. Secara fisik dalam ilmu kesehatan jangan terlalu kenyang, tapi juga jangan terlalu lapar. Hidup ini sedang-sedang saja. Jangan terlambat tidur. Nah, itu fisik. Nanti kita pelajari bagaimana fisik yang baik untuk mudah bangun malam. Olahraga cukup, kesehatan dijaga segala macam, pola makan segala macam itu memudahkan tidur bangun malam. Yang kedua, psikis. Psikis adalah membangun semangat. Caranya gimana? Jangan sendirian. Cari teman. Cari teman itu artinya apa? Ada komunitasnya, ada temannya. Kalau keluarga itu bagaimana dengan suami, dengan anak, walaupun tidak tiap malam. Seminggu sekali kita ada bangun malam bareng-bareng. Komitmen. Yang ketiga adalah tahu fadilah, ahamnya dan azimahnya. Yaitu kita tahu tentang makrifat kepada Allah, kata pentingnya amalan ibadah itu kita harus paham. Maka ngaji, tahu ilmunya.
Ilmu ini menjadi penting karena orang kalau punya ilmu nanti akan semangat lebih beramal lagi. Orang itu tahu ilmu kesehatan, maka makan milih-milih, nggak sembarang makan. Dari mulai cuci tangan, makan yang bergizi, kotor-kotor pasti dicuci dulu. Kalau nggak tahu ilmunya, main itu. Makanya mudah amal maksiat, amal itu karena nggak tahu ilmunya, bahayanya maksiat. Demikian juga amal kebaikan. Nah, diperlukan ilmu, ngaji jangan nunggu halal bihalal setahun sekali di PAMA. Ya. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kemudian yang ketiga dari teman kita, bagaimana caranya mengarahkan istri untuk istiqomah dalam kebaikan? Ada 5 hal yang harus diciptakan. 1, menciptakan bi'ah, suasana. Bikinlah keluarga ini suasananya agama. Kalau ada semua suasana agama, dari mulai di rumah itu gambar-gambar yang ada itu isinya kaligrafi. Bagaimana di rumah ada terdengar bacaan Quran. Bagaimana hiasan dindingnya, segala macam pokoknya dikondisikan agama. Rumah ada suasana agama. Ada sajadah, ada tempat sholat, ada Quran terjemah, itu suasana agama. Misalnya di mobil suasana agama, begitu terdengar adalah bacaan Quran. Murotal. Gantungan yang ada di mobil, gantungannya tasbih. Di mobil ada mukena, di mobil ada paling tidak ada sajadah siap di mana-mana, apalagi saat pandemi. Sehingga kita tidak tertular dan tidak menularkan. Ada sarung, ada alat sholat. Di tempat kerja juga gitu. Tempat kerja ada alat sholat. Itu namanya pertama, yaitu suasana. Yang kedua, teman dekat. Diperlukan teman. Artinya apa? Beragama itu sangat tergantung pada teman dekatnya. Ar-rajul alatin latas al fal yang dur man yukhalil man qarini. Orang dalam beragama nggak usah tanya siapa dia, lihat aja siapa teman dekatnya. Dekat dengan minyak wangi, walaupun dia belum mandi, masih berasa wangi. Dekat tukang pandai, nggak kena pandai, minimal kena asapnya. Maka kata Nabi, teman dekat. Cari teman-temannya, mulai WA grupnya diseleksi. Jangan kuliner terus. Kalau perlu one day one juice, kalau perlu isinya tausiah, isinya Quran, hadis, segala macam. Yang berikutnya diperlukan ilmu, maka dibikin ikut kajian, taklim rutin. Super terakhir, biasakan doa. Apapun suasanakan doa. Istri didoakan dan istri disuruh siap berdoa kapanpun, anytime dan anyway. Dimanapun, kapanpun, basah dengan doa. Nah, itu wallahu bishawab. Terakhir Ibnu Qayyim mengatakan suruh diingatkan kematian terus, dzikrul maut. Orang dzikrul maut itu mensuasanakan. Baik, masih ada lagi 1, 2 lagi boleh? Mohon maaf, saya ini ada tugas Hakim ke sini, saya harus jemput. Oh, begitu, Nje. Ya. Jadi untuk 2 pertanyaan terakhir ya, langsung saja saya bacakan. Bagaimana orang yang nggak mau ke masjid karena takut COVID, Ustadz, untuk memantapkan hati mereka agar semangat kembali ke masjid? Pertama, bahwa anjuran ke masjid itu suatu, bahkan mohon maaf kalau ada laki-laki yang tidak datang ke masjid padahal nggak ada halangan, maka saya kumpulkan anak-anak untuk bakar rumahnya. Bayangkan kalau hadis ini dilaksanakan, insya Allah kita sudah nggak punya rumah. Tetapi karena ada halangan, kalau kita yakin protokol kesehatan, nggak ada masalah. Kecuali kalau memang itu membahayakan, maka sholat di rumah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kondisinya memang kondisi sedang darurat. Tetapi kalau aman, tentram, apalagi protokol kesehatan, apalagi daerah hijau, ya sudah, bagaimana fadilah ke masjid, 1 langkahnya itu menghapus dosa, langkah berikutnya itu bisa meningkatkan derajat di surga. Nah, makanya buku kitab-kitab fadilah dibaca terus tentang pentingnya satu amal. Dan masjid ini Masya Allah luar biasa, sebaik-baik sholat untuk laki-laki itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Maka pastikan kalau bisa sholat wajib itu bisa di masjid. Ya, jadi kalau sudah tidak ada halangan, memang sudah apalagi dari protokol kesehatan semuanya safe, silahkan segera ke masjid. Ya. Baik, untuk 1 pertanyaan terakhir, ya ini selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kekompakan tim ya di dunia kerja, menjaga ukhuwah kita di dunia kerja gitu ya, supaya kita tetap solid gitu, Ustaz. Ya, tanamkan 3 hal. 1 ahamiyah, 2 azimah,
keempat fadilah. Ahamiyah adalah pentingnya tim karena yadullah ma'al jamaah. Kita akan jadi berkah kalau kita ada tim yang solid. Karena perpecahan itu sakotot min ainilah. Dia tidak akan dapat berkah dari Allah, dan mohon maaf nanti orang yang bertengkar, apalagi qatil wa maktul finar, saling membenci, saling membunuh, sama-sama masuk neraka. Ada orang mau masuk surga, itu dihambat karena pahalanya nggak didapat. Maka orang itu protes pada malaikat, bagaimana? Oh dulu saya amal baik, dipama banyak, kok nggak kasih? Kata malaikat, aku dilarang oleh Allah menyampaikan pahalamu karena kamu bertengkar satu dengan yang lain. Orang yang bertengkar itu penghalang pahala sampai kepada kita. Yang kedua, azimah, kemuliaannya orang yang bisa teamwork. Keuntungannya yang keempat, yang ketiga adalah keuntungannya. Dengan bersama, maka yang jauh pun terasa dekat, yang berat pun terasa ringan. Anda akan merasakan pentingnya kebersamaan kalau sudah haji. Melempar jumroh itu dari teman-teman yang reguler, haji reguler, bisa 7 tahun, 7 kilometer, panasnya luar biasa, jauh berdebu begitu rupa. Tapi karena bareng-bareng dirasakan nikmat. Kalau sendirian banyak yang nggak kuat. Nah dari sisinya maka pentingnya kebersamaan. Ya tullah ma'al jamaah. Timbak itu ya. Ini kapan-kapan ngundang sendiri. Ini di luar tema. Itu kalau kita bangun kebersamaan, insya Allah nanti kita bagaimana teamwork building, atau bagaimana team building ini kita bisa bangun. Itu biasanya dia dibayar mahal untuk bicara ini di perusahaan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ini minggu-minggu ini saya selalu dapat tamu terus. Minggu kemarin Ustadz Abdul Somad sama istri barunya itu, dan ini hari ini malam ini Hakim datang dari Bandung naik kereta. Itu 8:30 katanya sudah nyampe, makanya mohon maaf saya harus jemput untuk ngantar beliau ke hotel. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong teman-teman Al-Kahfi boleh menghubungi saya lagi. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel, dan Gisel adalah sudah jadi tersangka, itu gading Martin, enak saja. Baik, saya ulang sekali lagi, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, hilaf di antara saya, tolong jangan disimpan dalam laci. Wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. atas uraiannya pada malam hari ini. Kami mohonkan sekalian untuk Ustaz Rizal itu bisa memimpin doa jika masih ada waktu. Insya Allah, karena ini sudah kurang 10 menit, saya harus menuju ke, mohon maaf, ini ada Ustadz Abdul Basir, ada Ustadz, mohon maaf, Amal Suhuti, mungkin beliau aja yang lebih akrauhum, yang lebih, ini guru-guru saya semuanya, mohon maaf. Ustadz Jubayanto, Terima kasih Ustadz sudah bergabung bersama kita, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya mohon diri dulu, mohon maaf, afan banget ini, ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.